Halo semuanya, kembali lagi dengan narator kesayangan Anda, Johnny di sini. Yo, kali ini kita akan bahas alur cerita film Batman Begins, yang mana bercerita tentang dari mana sih Batman ini berasal. Nah itu dari sini. Kenapa sih Batman ada? Nah itu karena ini. Gak usah banyak-banyak lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk bantu seri patah agar lebih maju. Siapkan kopi dan surya kalian, langsung saja kita ke filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan ingatan masa kecil Bruce Wayne, di mana saat itu ia bermain peta umpet bersama dengan Rachel yang merupakan salah satu anak dari pegawai rumah keluarga besar Wayne. Di mana saat itu Bruce bersembunyi di atas sumur tua yang ditutupi kayu hingga tiba-tiba ia pun terjatuh ke dalam sumur kering itu lalu diserang oleh kerumunan kelelawar. Bruce pun terbangun dari mimpi itu. Ternyata saat itu ia sedang dalam masa tahanan, di mana saat pembagian makanan salah satu komplotan preman yang dipimpin oleh Asep datang ke arahnya lalu dengan sengaja membawa Bruce hingga membuat kericuan di dalam penjara itu. Meskipun ia melawan 6 orang, Bruce berhasil mengalahkan mereka, namun tentu saja itu membuatnya dimasukkan ke dalam sel isolasi. Di dalam sana, ia ditemui oleh Ducard, perwakilan dari organisasi Ra's al Ghul yang mengaku memiliki tujuan yang sama dengan Bruce untuk membasmi kejahatan di dunia dalam bayangan, semacam organisasi rahasia. Ducard bertujuan mengajak Bruce untuk bergabung ke organisasinya karena ia melihat potensi dari Bruce. Yang mana Ducard menebus Bruce untuk kebebasannya, dan jika Bruce mau bergabung ia harus mencari bunga biru langka di lereng timur dan membawanya ke atas pegunungan. Keesokan harinya, Bruce dilemparkan keluar jalan di tengah-tengah sabana pegunungan timur, di mana saat itu Bruce memulai perjalanannya untuk mencari bunga biru di bawah lereng itu untuk ia bawa ke atas pegunungan. Saat di tengah perjalanan, ia menemukan pemukiman kecil di lereng pegunungan, yang mana anehnya banyak warga yang sepertinya ketakutan akan kedatangan Bruce dan bahkan memperingatkannya untuk kembali. Namun Bruce tetap melanjutkan perjalanan hingga ia tiba ke sebuah kuil di atas pegunungan timur. Saat ia masuk, ia bertemu dengan sosok Ra's al Ghul. Tiba-tiba pintu dikunci. Beberapa anggota Ra's al Ghul datang bersama dengan Ducard yang menanyakan apa ketakutan terbesar dari Bruce. Namun di sini Bruce tak mau mengakui kalau ia selama masa kecilnya memiliki trauma dengan kelelawar hingga tiba-tiba Ducard memukulnya. Karena kehabisan tenaga, Bruce tak bisa mengimbangi Ducard. Namun Ducard menyadari kalau Bruce ini tak takut kepadanya, namun ada hal lain yang ia lebih takutkan. Kembali ke ingatan Bruce kecil, yang mana setelah ia diserang gerombolan kelelawar, ayahnya Thomas Wayne membawa Bruce keluar dari bawah sumur. Tapi trauma Bruce yang sangat besar membuatnya kesulitan untuk tidur karena terus-menerus dihantui oleh kelelawar. Keesokan harinya, Thomas mengajak Bruce kecil untuk melihat teater bersama dengan ibunya agar ia sedikit terhibur. Saat dalam perjalanan, kita akan diperlihatkan Wayne Corporate, perusahaan milik keluarga Wayne yang mana bergerak pada industri perhubungan dan juga teknologi yang saat itu cukup besar. Sesampainya di dalam teater, Bruce sepertinya tak nyaman karena di dalam teater itu menampilkan adegan tentang kelelawar yang membuat trauma Bruce semakin parah. Hingga Bruce mengajak kedua orang tuanya untuk pergi dan meninggalkan acara itu. Namun buruknya di luar gang, tiba-tiba mereka ditodong dengan pistol oleh gelandangan yang meminta uang ataupun perhiasan milik mereka. Di sini Thomas tetap tenang, mencoba untuk menenangkan si gelandangan itu dan memberikan dompetnya kepadanya. Namun setelah mendapatkan dompet Thomas, gelandangan itu tak langsung pergi. Ia meminta kalung istri Thomas hingga tiba-tiba Bruce kecil pun melihat kedua orang tuanya terkapar mati di depannya. Ia tak bisa melakukan apa-apa kecuali hanya diam duduk bersama mayat kedua orang tuanya. Pada akhirnya Bruce menjadi pewaris tunggal atas semua kekayaan keluarga Wayne. Namun setelah kedua orang tuanya mati, di sini Alfred, pelayan setia keluarga Wayne, mengatakan kalau ia akan merawat dan membesarkan Bruce seperti anaknya sendiri. Tapi Bruce kecil harus menunggu ia berusia 18 tahun agar ia bisa melakukan persidangan dengan si gelandangan itu yang membunuh kedua orang tuanya. Kembali ke Bruce dewasa, yang mana sekarang ia berada di kuil dan dilatih secara langsung oleh Ducard, yang mana di sana ia belajar semua teknik bela diri, kemampuan menghilang seperti ninja hingga kemampuan berpedang dengan tujuan menghilangkan trauma dari Bruce.
Setelah itu Ducard menceritakan kalau dulu ia pernah punya istri, namun ia harus kehilangannya tepat di depan matanya, hingga ia memutuskan untuk bergabung ke ras All Ghul yang mana sama seperti Bruce untuk mengatasi traumanya. Saat Bruce berusia 18 tahun, ia pulang dari Barrington ke kota Gotham untuk melakukan persidangan. Sebelum itu, ia kembali ke rumah ramanya yang mana ia bertujuan untuk meratakan rumah itu dan membangunnya kembali. Namun di sini Alfred menyarankan untuk tak melakukannya karena rumah itu telah dihuni 6 generasi keluarga Wayne dan mana seluruh kenangan kecil Bruce Wayne berada di rumah itu. Setelah itu Bruce menemui Rachel yang sekarang ia bekerja sebagai asisten jaksa dalam pengadilan. Di sini Rachel tak mengira kalau Bruce akan datang karena beberapa oknum pengadilan telah disuap yang mana si gelandangan akan dibebaskan dengan syarat ia harus bersaksi atas Falcon, teman satu selnya yang merupakan bos kriminal Gotham yang menguasai perdagangan narkoba, korupsi polisi dan juga pejabat kota. Namun Bruce yang masih dendam akan itu menyangkalnya karena orang tuanya juga perlu mendapatkan keadilan yang mana ia harus bersaksi dalam pengadilan itu. Saat akan berangkat ke pengadilan, Bruce diam-diam menyembunyikan sebuah pistol di dalam sakunya yang mana ia akan gunakan untuk membunuh si gelandangan itu karena ia tak percaya lagi kepada hakim. Dalam pengadilan, si gelandangan itu mengatakan ketika ia dalam penjara ia selalu menyesali perbuatannya karena ia melakukan tindakan itu akan terpaksa keadaan. Ketika kesempatan pihak keluarga Wayne untuk memberikan kesaksian, Bruce pun berdiri, tapi ia tak mengatakan apa-apa lalu pergi meninggalkan pengadilan itu. Si gelandangan itu pun dibebaskan karena tak ada pembelaan dari keluarga Wayne yang mana di sini Bruce ternyata telah menunggunya di luar pengadilan karena ia sendiri akan balas dendam dengan menembaknya. Namun belum sempat bertindak, tiba-tiba orang suruhan Falcon menembak gelandangan itu karena Falcon tahu kalau gelandangan itu sudah terlalu banyak mengetahui rahasianya. Setelah itu Bruce kembali bersama Rachel yang mengeluhkan karena jaksa pengadilan sekarang tak bisa mendapatkan informasi atas Falcon karena kematian dari si gelandangan itu. Sementara Bruce mengatakan kalau si gelandangan itu pun pantas mendapatkannya karena keadilan itu setimpal. Raja menanggapi ucapan Bruce itu hanyalah sebuah balas dendam, bukannya sebuah keadilan. Hingga ia membawanya ke basement Gotham yang mana merupakan salah satu titik kriminal di Gotham mereka untuk menyaksikan seberapa rusak kota Gotham sekarang. Mereka sampai ke sebuah bar. Bruce menunjukkan pistol miliknya mengatakan kalau ia sebenarnya sudah bertahun-tahun ingin membunuh si gelandangan itu dengan tangannya sendiri. Tapi di sini Rachel tampak kecewa atas tindakan yang akan Bruce buat. Bruce yang sadar akan kesalahannya pun membuang pistolnya ke arah kapal laut. Lalu dengan terang-terangan ia menemui Falcon, si bos kriminal Gotham. Di sana ia tidak untuk berterima kasih. Bruce mengatakan kalau tak semua orang di Gotham bisa ia kendalikan. Namun Falcon menunjukkan kalau separuh Gotham telah ia kuasai, mulai dari para hakim, para pejabat hingga para pemimpin polisi Gotham. Bahkan di sini Falcon juga menghina Bruce. Ia tak tahu apa-apa tentang dunia kriminal dan Bruce sendiri tak memiliki sesuatu yang bisa dilindungi bahkan dari si pelayannya juga si Rachel. Tak terima karena ucapan itu, Bruce pun membeli jaket dari seorang gelandangan dengan semua uangnya karena ia berniat untuk mencari tahu bagaimana rasanya menjadi seorang kriminal. Dari ia pertama kali mencuri agar tak kelaparan, rasa takut sebelum melakukan kejahatan hingga kepuasan yang ia rasakan saat ia berhasil. Namun setelah beberapa tahun ia berkelana, ia harus tertangkap karena saat itu ia merampok salah satu truk yang ternyata truk itu milik dari Wayne Enterprise yang merupakan perusahaannya sendiri. Kembali ke masa sekarang, di mana di sini Bruce akan melakukan tes terakhir untuk melawan trauma terbesarnya dengan duel bersama Ducard. Namun sebelum itu ia harus menghirup asap dari bunga biru langka yang sudah ia bawa saat awal datang ke sana. Ternyata efek dari bunga itu, Bruce pun mulai berhalusinasi akan traumanya terhadap kelelawar yang terus mengacaukan pikirannya. Saat di tengah pertarungan, tiba-tiba Bruce diarahkan kepada sebuah kota yang penuh dengan kelelawar karena halusinasi di kepalanya. Berlanjut dengan serangan dari belakang oleh Ducard, namun di sini Bruce pun berhasil mengalahkan Ducard karena kelalaian Ducard itu sendiri. Setelah itu, Bruce akan diberi tugas untuk memimpin pasukan Liga Bayangan. Namun dengan syarat Bruce harus menghabisi seorang pejabat korup dengan tangannya sendiri saat itu juga. Namun di sini Bruce menolak, masih ada belas asih di dalam tubuhnya. Karena itu akan menghalanginya sebagai seorang pemimpin Liga Bayangan.
Ternyata Ra's al Ghul akan mengirimkan Bruce untuk menyerang kota Gotham, pusat kriminalitas, yang mana untuk membasmi semua kriminal secara diam-diam dan membersihkan kota itu. Bruce pun mengatakan kalau Gotham masih bisa diselamatkan dengan cara yang lebih baik. Namun di sini Dukat mendesak Bruce karena kota Gotham sekarang tak sama seperti dulu. Pada akhirnya Bruce mengambil pedang itu, berancang-ancang menghabisi pejabat korup dengan tangannya sendiri. Namun tiba-tiba tempat itu pun terbakar. Para ninja berlarian keluar menyelamatkan diri, meninggalkan Bruce dan Ra's al Ghul yang tengah berduel di dalam. Hingga pada akhirnya Ra's al Ghul harus mati tertimpa reruntuhan. Sedangkan Bruce sendiri mencoba membawa pergi Dukat yang pingsan itu sebelum kuil itu meledak. Setelah itu Bruce menghubungi Alfred untuk menjemputnya dengan pesawat pribadinya. Semenjak Bruce menghilang selama 7 tahun, ia dinyatakan mati oleh Early, yang mana ia juga berencana untuk membuat perusahaan Wayne Enterprise sebagai perusahaan terbuka dan untuk mengambil alih perusahaan itu dari ayahnya. Sementara itu, kita akan diperlihatkan Dr. Crane, seorang dokter jiwa yang dalam persidangan untuk memberikan pengakuan pembelaan kepada anak buah Falcon untuk menyatakan ia gila dan lebih pantas untuk direhabilitasi di rumah sakit jiwa miliknya. Saat itu Rachel yang berada dalam kasus yang sama mencoba menegur Crane karena ini sudah ketiga kalinya anak buah Falcon yang sudah ia nyatakan gila dan tak jadi di penjara. Crane melihat atasan Rachel mencoba untuk mengalihkan isu agar ia tak diganggu oleh Rachel, yang mana saat itu bosnya pun mengatakan kalau mereka tak bisa melakukan apa-apa karena separuh kota Gotham telah disuap oleh Falcon. Dan apabila Rachel terus ngotot untuk mencari tahu tanpa ada bukti, itu bisa saja membuat Rachel sendiri dalam bahaya. Di sisi lain, Bruce diam-diam mencari berita tentang siapa saja polisi ataupun pihak pengadilan yang memiliki riwayat warga yang baik untuk ia ajak kerjasama menyelamatkan kota Gotham. Setelah itu Bruce masuk ke dalam sumur yang mana saat kecil ia pernah terjatuh di dalam sana. Bruce pun menyusuri tempat itu dan menemukan sebuah gua yang cukup besar di bawah rumahnya, penuh dengan kelelawar. Namun sekarang Bruce sudah tak trauma lagi dengan kelelawar-kelelawar itu. Setelah itu, Bruce datang ke Wayne Enterprise yang mana di sini para petinggi sedang melakukan rapat tertutup tentang saham milik ayah Bruce. Early melihat Bruce pun terkejut karena ia mengira Bruce sudah mati. Tujuan Bruce ke sana untuk menemui Lucius yang merupakan tangan kanan ayahnya dulu saat membangun kereta cepat di wilayah Gotham. Karena Bruce sendiri ingin meminjam beberapa peralatan yang dibuat oleh Lucius dari sabuk Kevlar, pistol pengait hingga Kevlar anti peluru yang sangat ringan untuk ia gunakan menjelajahi goa di bawah rumahnya. Namun di sini Lucius mengatakan kalau perusahaan ini masih miliknya, yang mana semua barang yang ia ciptakan juga berarti itu adalah miliknya sendiri. Setelah itu Bruce pun menjelajahi gua itu dan menemukan sebuah elevator tua yang menuju ke atas rumahnya. Pada akhirnya Bruce membuat kostum untuk dirinya sendiri dengan berwarna hitam. Kostum itu ia gunakan untuk menyusup ke kantor polisi, tepat ke ruangan James si polisi bayi. Karena Bruce bertujuan untuk mencari tahu di mana lokasi Falcon menerima semua pasokan narkoba yang diedarkan di Gotham. James pun memberitahu kalau semua muatan narkoba dikirimkan ke dermaga setiap pekan dan Bruce pun menghilang kabur. Namun aksinya harus ketahuan membuatnya dikejar oleh James hingga Bruce memutuskan untuk melewati gedung hingga membuat badannya terasa encok. Atas kejadian itu, Bruce mendatangi Lucius yang mana ia mencari sebuah alat yang bisa ia gunakan seperti parachute untuk terbang. Di sini Lucius memperkenalkannya dengan sebuah jubah yang apabila terkena tegangan listrik, kain itu seketika menjadi tegang. Lucius pun menyadari kalau Bruce punya identitas ganda karena tak mungkin ia meminta semua alat itu hanya sekedar untuk menjelajahi goa. Namun di sini Lucius bersedia untuk tutup mulut. Bruce pun lega mendengar itu dan ia ingin mencoba kendaraan lapis baja yang Lucius buat yang ia beri nama Tumbler. Setelah itu, kita akan diperlihatkan di mana Falconnya menyuap Flash yang merupakan salah satu pemimpin polisi untuk mengamankan dermaga karena ada beberapa kiriman narkoba yang akan datang. Tak selesai dari situ, Falcon juga menyuruh Flash untuk membunuh Russell karena sudah terlalu dalam Russell mencari tahu tentang dirinya. Tanpa mereka ketahui, ternyata percakapan mereka didengar oleh Bruce yang telah memasang alat menyadap dari luar. Setelah itu, Bruce membuat kostum yang dia gunakan sebagai sosok pelindung Gotham. Ia memilih
memilih simbol kelelawar karena trauma yang ia rasakan dulu akan ia buat sebagai kekuatan yang akan melindunginya. Malam harinya, Flash dan Falcon datang ke dermaga untuk memantau pengiriman narkoba miliknya. Seorang pekerja yang sedang sendirian tiba-tiba tertarik masuk ke dalam kontainer, membuat yang lain takut hingga sebuah pin kelelawar terjatuh dan tiba-tiba setelah semua anak buah Falcon dikalahkan, sekarang tersisa Falcon yang ketakutan dalam mobil. Ia pun mengambil senjatanya, kebingungan apa yang telah menyerang mereka, hingga tiba-tiba Batman menjebol atap mobilnya lalu menggedukkan kepalanya sendiri ke kepala Falcon. Sementara itu, Rachel yang akan pulang ke rumah, ia harus mendapati karena dua orang preman suruhan Flash yang tengah menghadangnya. Untung saja Batman tiba tepat waktu dan mengalahkan salah satu anak buah dari Flash. Namun Rachel yang panik malah menembakkan sengatan listrik ke arah Batman, namun itu tak membuatnya pingsan karena baju Batman yang kebal listrik. Di saat itu Rachel tak tahu kalau yang di depannya itu adalah Bruce. Yang mana saat itu Batman mengatakan kalau Rachel sedang diincar oleh Falcon karena ia terlalu banyak mengusiknya. Batman pun juga memberikan beberapa bukti foto para pejabat dan polisi yang telah Falcon suap agar Rachel bisa mengadili mereka semua. Berita Falcon pun viral kemana-mana, menampilkan Falcon yang digantung seperti bat signal oleh sosok yang mereka juluki sebagai The Batman. Namun wali kota Gotham berpikir lain, yang mana ia tak terima karena ada yang main hakim sendiri di kotanya, dan ia mengutus beberapa polisi untuk menyelidiki juga menangkapnya. Walaupun yang kita tahu sosok Batman ini telah menangkap salah satu gembong narkoba beserta semua barang bukti yang berada di TKP. Keesokan harinya, Bruce dibangunkan oleh Alfred untuk menunjukkan berita yang telah Bruce buat. Dimana di sini Alfred menyarankan kalau Bruce harus tetap tampil seperti seorang pria kaya, menjadi seorang playboy atau sebagainya untuk menutupi identitas Batman. Akhirnya Bruce pun mulai mengencani dua selebriti Eropa yang ia ajak ke sebuah hotel untuk bertemu dengan beberapa petinggi dari perusahaan lain. Namun Bruce tiba-tiba dihampiri oleh salah satu manajer yang akan mengusir Bruce karena dua cewek yang ia bawa malah berenang di kolam properti. Tak mau ambil pusing, Bruce lalu membeli hotel itu hanya untuk mengubah aturan hotel dan memperbolehkan semua orang untuk berenang di area hotel. Saat akan pergi, Bruce bertemu dengan Rachel, yang mana kita tahu kalau mereka sebelumnya sudah pernah bertemu. Namun Bruce saat itu menggunakan identitas Batman. Sementara itu, Falcon yang berada dalam kantor polisi dikunjungi oleh Crane karena Falcon meminta agar Crane untuk menetapkannya sebagai orang gila agar ia tak dipenjara, melainkan dipindahkan ke rumah sakit jiwa agar ia bisa tetap mengawasi pengedaran narkoba miliknya. Dengan ancaman Falcon akan membeberkan eksperimen manusia ilegal yang telah Crane buat di dalam rumah sakit jiwanya. Mendengar itu, Crane mengeluarkan topeng Scarecrow miliknya yang ia gunakan untuk menakuti orang di eksperimennya. Tiba-tiba Falcon dibius sebuah asap beracun yang membuatnya berhalusinasi tentang traumanya hingga membuatnya gila beneran. Batman pun menemui James di rumahnya untuk mencari tahu di mana sisa narkoba milik Falcon. James pun memberitahu Batman jika masih ada Flash yang merupakan salah satu pimpinan polisi korup yang juga memiliki hubungan dengan Falcon. Kemudian kita akan diperlihatkan Flash yang saat itu sedang berjalan sendirian saat badai turun. Namun tiba-tiba ia dikejutkan dengan jebakan Batman yang menariknya ke atas. Di sini Batman memaksa Flash untuk memberitahu lokasi narkoba itu. Karena desakan itu, Flash pun memberitahu lokasinya dan juga ada suatu barang yang bukan narkoba yang diselundupkan bersama narkoba itu. Kemudian kita akan diperlihatkan salah seorang polisi yang sedang meninjau kontainer sisa narkoba Falcon. Tapi yang ia temukan itu berupa senjata prototipe milik Wayne Enterprise yang telah dicuri, dan tiba-tiba anak buahnya malah menembak pimpinannya sendiri karena mereka telah disuap oleh seseorang. Malam harinya Batman mendatangi tempat yang Flash katakan, di mana di sana ia menemukan beberapa narkoba Falcon. Namun tiba-tiba beberapa orang masuk dan ternyata itu adalah Dr. Crane, yang mana Dr. Crane bertujuan untuk membakar rumah itu untuk menghilangkan semua barang bukti yang ada. Batman pun menyerang dua anak buah Crane hingga pingsan untuk menggagalkan pembakaran rumah itu. Namun tiba-tiba Crane membius Batman dengan asap yang sama ia gunakan kepada Falcon, membuat trauma Bruce kembali.
lagi. Setelah itu, Crane membakar Batman hidup-hidup. Namun untungnya saat itu hujan membuat Batman bisa kabur dari tempat itu. Lalu ia meminta Alfred untuk menjemputnya. 2 hari berlalu, Bruce terbangun dari pingsannya. Ia ditemui oleh Lucius, yang mana ia telah menganalisa darah Bruce dan menemukan racun halusigen yang membuatnya berhalusinasi akan trauma mendalamnya. Di sini Bruce bilang kalau dulu ia pernah merasakan efek yang sama, tapi yang sekarang ini jauh lebih kuat. Bruce meminta Lucius untuk membuat penawar itu lagi dan akan memproduksinya secara massal karena ia sangat membutuhkannya. Setelah itu, Rachel datang ke rumah Bruce, yang mana saat itu akan diadakan pesta ulang tahun. Rachel bilang kalau ia tak akan datang karena ia akan mendatangi rumah sakit jiwa milik Crane untuk menginvestigasi Falcon yang tiba-tiba saja menjadi gila setelah ia tertangkap. Mendengar itu pun, Bruce pun bergegas mengambil kostum Batman-nya karena ia juga akan menyelidiki Crane karena ia juga termasuk orang yang berbahaya. Sementara itu kita akan diperlihatkan Lucius yang ditemui oleh Harley, yang mana ia meminta berkas-berkas dari senjata prototipe dengan alasan diminta oleh Badan Pertahanan Negara. Lucius pun menyadari kalau Harley telah menghilangkan senjata berbahaya itu. Namun Harley di sini malah memaksa Lucius untuk segera memberikannya dan ia memecat Lucius saat itu. Kembali lagi ke Rachel, yang mana ia sedang berada di rumah sakit jiwa milik Crane untuk melihat kondisi Falcon karena aneh saja setiap orang yang berhubungan dengan Falcon ataupun dengan Dr. Kent tiba-tiba saja menjadi gila saat akan dimasukkan dalam penjara, yang padahal mereka tak memiliki riwayat gangguan jiwa ataupun lainnya. Rachel berpikir kalau Crane telah meracuni orang-orang itu hingga gila, jadi Rachel meminta sampel darah Falcon untuk ia bawa ke uji lab. Namun saat Rachel akan pergi, ia dibawa Crane ke ruangan basement, yang mana di sana merupakan tempat eksperimen ilegal yang sudah Crane buat sejak lama. Bahkan Crane pun menunjukkan bagaimana caranya itu dibuat dan disalurkan ke seluruh wilayah Gotham dari pipa pengairan. Melihat itu, Rachel pun ketakutan. Ia mencoba kabur memasuki pintu lift, namun tiba-tiba setelah Rachel tertangkap dan pingsan, tiba-tiba listrik padam. Mereka ketakutan karena pasti itu adalah ulah Batman. Anak buah Crane dibantai satu persatu, sedangkan Crane sendiri bersembunyi untuk serangan dadakan. Namun aksinya harus gagal karena Batman menyadarinya hingga ia berhasil menangkapnya lalu menyemprotkan racunnya sendiri kepada Crane. Saat itu, Batman menanyakan siapa dalang dibalik semua ini. Lalu Crane pun menjawab Ra's al Ghul, yang mana Batman jelas-jelas tahu kalau orang itu sudah mati tertimpa puing-puing Ghul. Belum sempat menanyai semuanya, polisi berdatangan ke TKP karena mendapat laporan dari anak buah Crane. Saat itu James memaksa masuk sendirian ke rumah sakit itu, sementara pasukan khusus baru datang dari luar dan tiba-tiba Batman pun memberitahu semuanya rencana dari Crane untuk meracuni seluruh kota Gotham lewat saluran air, dan ia minta James untuk membawa Raja ke belakang gedung hingga ia datang. Di saat pasukan SWAT masuk untuk menangkap Batman, tiba-tiba kerumunan kelelawar menyerbu dan membuat Batman bisa kabur dari tempat itu. Setelah menemui James di belakang gedung, Batman pun melaju membawa Rachel untuk pergi kembali ke base campnya. Saat itu banyak polisi juga anggota SWAT yang mengejarnya. Batman harus cepat membawa Rachel karena racun yang diberikan Crane itu melebihi dosis lebih tinggi dan harus segera mendapatkan penawar karena bisa saja itu membuat Rachel gila untuk selama-lamanya. Saat Rachel terbangun, ia berada di base camp Batman, yang mana di sini Batman menyuruh Rachel untuk memberikan 2 serum kepada James, yang mana akan digunakan satu untuk James dan satu untuk diproduksi secara massal. Rachel pun lalu dibius oleh Batman hingga ia pingsan. Setelah itu Bruce meminta Alfred untuk membawa Rachel ke rumah karena ia harus ada di pesta ulang tahunnya sendiri agar ia tak dicurigai. Di dalam pesta, Bruce mendatangi Lucius untuk memintanya memproduksi penawar itu secara massal.
karena ada seseorang yang telah meracuni jalur air dari Gotham. Namun di sini Lucius mengatakan kalau racun itu hanya bekerja saat telah menjadi uap, dan saat itu juga Lucius menyadari kalau prototipe Wayne yang hilang merupakan alat untuk menguapkan racun itu ke seluruh kota Gotham. Bruce pun juga akhirnya menyadari kalau semua itu berhubungan. Ia pun meminta Lucius agar segera memproduksinya secara massal. Namun di sini Lucius bilang kalau ia sudah dipecat oleh Early tanpa sepengetahuan Bruce. Tak lama setelah itu Ducard mendatangi Bruce secara langsung, dan di sini Bruce juga menyadari kalau sosok Ra's al Ghul itu ternyata adalah Ducard itu sendiri. Di sini juga Ducard tahu kalau Batman itu juga merupakan identitas ganda dari Bruce. Merasa tamunya dalam bahaya, Bruce pun berpura-pura mabuk dan ia mengusir mereka semua agar tak terlibat dalam urusannya bersama dengan Ra's al Ghul. Setelah itu Ra's bilang kepada Bruce kalau ia akan tetap menjalankan pembersihan kota Gotham malam itu juga, dan untuk terakhir kalinya ia menawarkan Bruce untuk bergabung. Namun di sini Bruce tak mau karena masih banyak orang Gotham yang baik dan juga masih pantas untuk hidup. Ra's pun akhirnya membakar rumah Bruce, lalu ia pun menyerang Bruce hingga ia tertimpa puing rumah. Untung saja saat itu Alfred datang tepat waktu, lalu ia maksa masuk ke dalam rumah dengan kondisi terbakar itu untuk menyelamatkan Bruce dan juga membawanya ke basement rumah sebelum rumah itu benar-benar meledak. Di saat yang sama, anak buah Ra's dan beberapa tentara korup mulai melepaskan tahanan dari rumah sakit jiwa keren untuk memulai rencana pembersihan kota Gotham dengan menyebar kepanikan ke seluruh kota. Sementara itu, Rachel menemui James untuk memberikan 2 serum penawar itu agar James tak terpengaruh oleh racun itu, dan satu lagi untuk diproduksi secara massal. Ra's al Ghul menjalankan rencananya saat itu juga. Separuh kota Gotham dilanda kepanikan karena halusinasi yang membuat mereka menyerang satu sama lain tanpa belas kasihan. Batman pun mendatangi James mengatakan kalau itu baru permulaan karena mesin prototipe akan dibawa ke Wayne Enterprise yang merupakan pusat jalur air kota Gotham, membuat kepanikan massal ke seluruh kota Gotham. Setelah itu Batman meminta James untuk mengendarai mobilnya dan menghancurkan monorail kereta agar kereta itu tak sampai tujuan, sementara ia sendiri akan mengajar dalang dari semua ini. Sebelum itu, Batman menyelamatkan Rachel yang dikepung oleh beberapa narapidana rumah sakit jiwa untuk ia bawa ke tempat yang lebih aman. Dan di sini Rachel akhirnya menyadari kalau sosok Batman itu adalah Bruce Wayne. Pada akhirnya Batman bertemu lagi dengan Ra's al Ghul yang mana ia mencoba melawan beberapa anak buah Ra's, lalu segera mengejar kereta itu menuju Wayne Enterprise. Sementara Batman bertarung dengan Ra's, James telah sampai ke titik lokasi penghancuran monorail yang mana sistem mobil langsung mengarahkan James untuk membidik serangan agar rel itu segera hancur. Buruknya Batman berhasil dikunci oleh Ra's, namun di sini Ra's menyadari kalau monorail di depan mereka itu telah hancur. Karena kelalaian itu, Batman pun berhasil membalikkan keadaan. Ia tak membunuh Ra's tapi meninggalkannya di dalam kereta hingga tiba-tiba pada akhirnya Lucius mendapatkan pekerjaan barunya, yaitu menjadi direktur Wayne Enterprise atas perintah langsung dari Bruce Wayne sebagai pemiliknya. Dan Lucius pun juga bisa memecat Early seperti ia yang lakukannya dulu. Sementara itu Bruce ditemui oleh Rachel yang mana di sini Bruce juga mengatakan perasaannya kepada Rachel hingga membuat mereka berkeliwak-wakan enak-enak seger. Namun rumah orang tua Bruce sekarang harus hancur dan mau tidak mau Bruce harus merelakan rumah kenangan masa kecilnya itu. Pada akhir film, James memanggil Batman dengan bat signal yang mana ia memberitahu Batman kalau sekarang Gotham jauh lebih baik. Namun ada seseorang kriminal yang sama seperti Batman selalu meninggalkan kartu nama di setiap TKP kejahatan yang ia lakukan dan bertuliskan The Joker. Dan film pun tamat.